Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yaghfiru 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah, sadaqallahu alazim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpah kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingganya kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di musala yang penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bertangaikan salam selalu tersampaikan kepada baginda kita, yakni habibana wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini sedikit banyaknya saya akan menjelaskan tentang fenomena ya ya kekalahan Real Madrid dan kemenangan King MU ya King MU. Nah, kaitan dengan The Red Devil ya, dengan satanik ya. Jadi yang akan kita bahas adalah tentang haramnya mendatangi dukun, ahli perbintangan dan tukang ramal. Ya. Boleh enggak sih kita itu percaya dengan yang namanya culture? Bukan. Ya. Apa sih namanya? Ada tradisi. Bukan. Kalau Sagittarius terus apa namanya? Zodiak. Boleh nggak sih kita tuh percaya dengan zodiak? Boleh. Boleh nggak kita percaya dengan zodiak? Boleh dikit. Ya. Boleh. Dengan Cancer. Sama Gemini. Gemini. Boleh percaya sama satu sama Virgo. Ya. Boleh Sagittarius. Duduk. Dok, bisa buat deh. Siapa ini? Nah udah. Nah, ya ahli perbintangan, ya ahli nujum, kemudian tukang ramal, ya yang bikin istilah zodiak, Sagittarius, Capricorn, Leo, Gemini. Ya, boleh nggak tuh? Boleh soal yang Gemini. Ya, Taurus. Boleh nggak tuh? Kemudian mendatangi dukun. Ya, dukun kan marak tuh, banyak banget tuh ya dukun-dukun. Entah masalah mau ada pertandingan tarkam, datang tuh ke dukun. Ya, datang ke dukun nyari air. Ya, parlay, bonanza, mahyong. Ya, boleh nggak sih kita percaya dengan hal-hal tadi? Ya,
disebutkan bahwasanya adalah haram hukumnya jika seseorang itu mendatangi dukun, ahli perbintang dan tukang ramal, kemudian dia percaya dengan sepenuh hati. Ya, termasuk diantaranya adalah ketika peristiwa hari kiamat akan terjadi ketika di tahun 2012. Ya, Mama Vincent, Mama Lauren, ya Mama Lauren. Ya, Mama Lauren menyebutkan bahwasanya akan ada kiamat itu akan terjadi di tanggal 12 bulan 12 di tahun 2012. Ternyata itu melenceng ya ramalannya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yas'uruna ayyana yub'atsun. Yang artinya adalah katakanlah wahai Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Surat An-Naml ayat 65. Ya. Di sini Allah menegaskan bahwasanya enggak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali hanya Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Maka dari itu Rasulullah SAW memberikan ancaman kepada orang yang mendatangi tukang ramal dan dukun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh istri Nabi SAW meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan." Yang artinya adalah barang siapa yang mendatangi seorang tukang ramal lalu bertanya kepadanya mengenai suatu hal, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ya. Jika misalnya ya ada jidan orang curug ya lagi suka nih sama satu orang, ya lagi suka sama yang namanya Dinda, misalnya suka jidannya suka sama Dinda, ya Dinda Hau, ya Dinda Hau. Jadi jidannya suka banget sama si Dinda. Kemudian karena istilahnya cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, dia main pelet. Dia main pelet, akhirnya dia ke dukun minta pelet, minta tool. Ya, minta cara gimana sih? Saya udah berbagai cara sudah aku lakukan. Ya, tetapi tetap aja ditolak. Akhirnya dia mendatangi dukun. Datangnya si jidan ke dukun dan meminta tools tadi, cara. Dan dia percaya bahwasanya dengan wasilahnya si dukun ini dia akan mendapatkan si Dinda. Nah, dia udah jatuh namanya musyrik. Tuh ya. Enggak boleh sampai kita mendatangi dukun. Ya, karena apalagi perihal macamnya keyakinan. Ya, karena sejatinya kalau misalnya memang dia sudah takdir, udah dijodohkan, ya pasti akan ke kita. Kalau misalnya mau sesusah apapun atau mau sesulit apapun, kalau memang dia udah takdirnya buat kita, ya akan kita dapatkan. Kalau misalnya bukan jodoh kita, ya nggak bakal kita dapatkan. Gitu ya. Jadi apalagi hukumannya apa? Ketika dia melakukan itu, percaya ke dukun, datang ke dukun, maka selama itu juga 40 sholatnya nggak bakal diterima. 40 hari sholatnya nggak bakal diterima. Tuh, 40 hari, 1 bulan dia sholat nggak bakal diterima. Kemudian kalau misalnya dia menyesali perbuatan dia, kemudian dia sholat, nah dan sholatnya ini dimaksudkan untuk meminta ampunan, ya insya Allah yang 40 hari tadi itu akan dihapuskan.
Jangan mentang-mentang udah ke dukun, udah tahu dosanya bakal nggak bakal diterima sholatnya, kemudian dia sama sekali nggak sholat. Ya jangan. Ya jadi walaupun kita tahu ya akibat dari ketika kita mendatangi dukun itu pahala sholat kita nggak bakal diterima, ketika kita menyesalinya, ya mudah-mudahan yang 40 hari tadi itu mudah-mudahan terhapus. Kita dengan caranya apa? Dengan kita tetap sholat. Ya jangan ini mah sholatnya enggak, nyesal juga enggak. Karena dia tahu bahwasanya sholatnya nggak bakal diterima, itu yang salah. Lebih tegas lagi Rasulullah SAW mengingatkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, "Man ata kahinan fasaddaquhu bima yaqulu faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin." Barang siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah terlepas dari diri apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah min dalik. Jadi ketika seseorang itu ya seperti kan banyak tuh ya yang udah digambar-gambarkan kayak di film, ya dituangkan sebuah film kayak film Kodrat, kemudian film Munafik. Ya jadi ketika seseorang sudah jauh dari fitrah, sudah jauh dari ajaran dari Rasulullah, kemudian dia syirik, percaya terhadap sesuatu yang bukan mengagungkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dijatuhilah dia sebagai orang musyrik kafir. Ya. Maka kelak dia tidak akan mendapatkan syafaat dan tidak akan diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min zalik. Tuh ya. Jadi tetap berpegang teguhlah terhadap ajaran Islam ya. Jadi enggak boleh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enggak boleh kita meninggal, apalagi kita meninggal itu bukan dalam keadaan agama Islam ya, karena amal itu yang dilihat adalah fi khawatihi, akhirnya yang akan dilihat ya. Ada yang masa remajanya gemar ibadah, ketika tuanya turun tuh imannya ya. Ya kayak seperti kisahnya Kiai Baseso. Kiai Barseso. Ya, Kiai Baseso. Jadi dia seorang ulama, seorang kiai besar yang awalnya punya banyak karomah, kemudian di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Karena dia digoda oleh rayuan syaitan. Ketika itu dia dikasih 3 pilihan, mau minum, mau zina, atau mau kebunuh. Ketika dikasih pilihan, dia memilih untuk minum khamr. Ketika udah khamrnya udah minum khamr udah banyak, akhirnya dia mabuk. Ketika dia mabuk, dia memperkaos si waiters. Ya, jadi ketika itu dia diajak oleh setan yang menyerupai satu kayak parasnya itu kayak kiai. Ya, diajak ke satu klub ya, satu kafe gitu ya, kafe. Waitersnya ngasih alkohol, 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk, enjoy. Dia dibawa enjoy, akhirnya dia mabuk. Ketika dia mabuk, melihat waiters, ya melihat penunggunya yang jagain itu, terlihatnya dia cantik, akhirnya dia diperkosa.
Kemudian ketika diperkosa, nah datanglah si suami dari si penjaga tadi, si waitress tadi. Akhirnya dia nggak terima lihat istrinya diperkosa. Akhirnya dia berantem sama Kiai Barseso. Kiai Barseso itu akhirnya melawan dan akhirnya si suaminya itu terbunuh. Jadi dia dapat di late gamenya, ya di akhirnya itu, di akhir permainannya dia udah mabuk, dia udah memperkosa dan juga sudah membunuh. Maka tercelaklah ketika perlakuannya di akhir hayatnya. Akhirnya dia dibinasakan dan dibunuh oleh masyarakat. Gitu ya. Kembali ke tadi tentang haramnya mendatangi dukun, ahli perbintangan dan tukang ramal. Hadis lainnya yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasun anil kuhani faqala laisu bi syai'in faqalu innahum yuhaddisuna ahyanan bi syai'i fayakunu haqqan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal kalimatu minal haqq yakhtafuhal jinniyu fayaqarruha aw yulkiha fi udhuni walihi fayakhlituna ma'aha mi'atan kadzabah. Seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dukun, maka beliau bersabda, mereka tidak ada apa-apanya. Para sahabat bertanya, namun ada kalanya mereka menyampaikan sesuatu kepada kami dan menjadi kenyataan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ucapannya itu merupakan kebenaran yang dicuri dengar oleh jin, lalu dibisikkan ke telinga walinya dengan menyertakan 100 kedustaan. Ya, jadi ucapan yang diucapkan oleh para dukun, kemudian tukang ramal, ya, itu adalah didapatkan dari bisikan-bisikan jin. Ya, jadi memang jin itu suka menyesatkan, ya, suka membisik-bisikan, tuwaswisu, membisikkan kepada para dukun-dukunnya. Ya, perantaranya siapa? Perantara jin itu siapa? Ya, dukun. Ya, karena dia menyampaikan berbagai kedustaan lalu dipercaya oleh orang-orang banyak. Ya, di zaman sekarang juga, ya, yang namanya dukun itu masih ada. Ya, banyak. Ya, dukun-dukun, kemudian para, ya, dukun-dukun masih banyak bertebaran di mana aja, masih ada. Ketika kita percaya apa yang dia katakan, ya, maka itu adalah diharamkan. Karena perkara yang gaib merupakan perkara-perkara yang telah Allah khususkan untuk dirinya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Jika